macet ketika sudah sampai di check out, tidak bisa masuk di menu blockade. Kemudian ada lagi yang masuk saja tidak bisa segera berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat petir, santai saja menyelesaikan semua ini karena tidak ada permasalahan yang tidak diselesaikan. Andaikan tidak bisa, kita tunda suatu ketika nanti dicarikan solusinya. Untuk sementara yang bisa ditemukan solusinya adalah ya, yang tidak bisa login, kemudian tidak bisa check out. Yang pertama, apa ya? Cobalah tahapan solusi yang saya berikan ini, karena ini sudah pernah dilakukan oleh mereka, para pionir, para peserta yang berada di dalam grup WA kami. Jadi grup ke-11an WAG jadi grup Akademi 11, jadi PMI Akademi 11. Silakan masuk di sana kalau mau berkonsultasi, atau Akademi 1 sampai 12 pilihlah dari PMI. Ini adalah kami para relawan memberikan edukasi kepada Anda semuanya, juga memberikan edukasi kepada saya agar bisa bantu ya, bisa membantu Anda semuanya menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, solusi yang pertama adalah cobalah untuk buka Chrome ya, di HP-nya ya, dibuka Chrome-nya. Bukalah Chrome, kemudian setelah Chrome dibuka, klik di bagian kanan atas. Ada seperti berikut ini, ya, di bagian kanan atas. Nah, ada titik itu, diklik. Nah, sudah. Nah, diklik. Nah, ada tulisan history, silakan diklik historinya. Ya, sudah kan? Nah, kalau sudah diklik history, ada berapa itu? Ada tulisan misalnya Anda browsing apa, itu ada tanda silang di sebelahnya. Nah, silangnya tuh, nah seperti yang ada di dalam berikut ini, silangnya diklik. Setiap silang diklik jadi dibuang, dihapus. Klik itu diklik semuanya yang silang-silang itu. Nah, yuk, siapa yang sampai berapa tahun itu tidak membuang? Nah, oke. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, buka WhatsApp-nya. Ini seperti ini. Ya. Dibuka WhatsApp-nya sudah. Kemudian di bagian atas itu diklik setelan, ya, masuk di data penggunaan. Nah, ya, berapa giga sudah caca tidak dibersihkan. Tarik ke bawah, bagian bawah sendiri ada tertulis setel ulang, silakan diklik. Nah, sudah bersih kan? Bersih. Itu adalah semua media yang tertangkap di dalam WhatsApp, tersimpan di sana cacanya. Kalau itu tidak dibersihkan, maka HP Anda akan berat. Sama dengan rumah kita, kalau tidak dibersihkan kotor, enak apa tidak? Tidak kan? Nah, oke, selanjutnya kesulitan atau login. PNI menyediakan server untuk kita bisa masuk ya. Setelah masuk 1, 2, 3, 1000 peserta kan banyak ya. Ketika masuk sekian ribu, beberapa di antaranya yang belum pernah login, agak sulit karena apa? Ibaratnya berkenalan dengan seseorang, mau ke rumahnya, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo binara, karena sudah kenal. Tapi kalau tidak kenal bagaimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau bertemu dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Ya,
pinjam uang, kasih enggak? Tidak, dimasukkan aja tidak, tentu kan. Nah, oleh sebab itu sama ini juga email kita kalau tidak kita biasakan untuk bertransaksi, jadi akses ke dalam PMI, ke dalam SDK, maka tidak akan sulit, bukan tidak akan sulit, salah deh. Beberapa di antara sulit untuk masuk, ada beberapa banyak di antaranya yang bisa masuk, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Itu anak saya sendiri loh, 2 bulan tidak bisa masuk, mau jadi vendor juga tidak bisa. Apa yang terjadi? Karena sudah berkali-kali tidak bisa dilakukan. Bahkan yang terakhir ini dilakukan adalah, ayo Pak, yang terakhir, maaf, jepit. Ini sebentar, maaf ya, agak panjang. Tadi sudah dibersihkan, kemudian masih tidak bisa login dengan nyaman. Restart HP-nya. HP Anda capek. Siapa yang bertransaksi, kemudian WA, teleponan, HP-nya tidak pernah mati, bahkan dicas pun dalam keadaan digunakan. Bayangkan, kita tidur dengan makan. Kalau namanya dicas harusnya tidur, ya. Mengembalikan energi yang kita miliki itu kita mesti tidur, istirahat. HP Anda tidak disuruh tidur, disuruh tidur, diisi untuk mendapatkan energi, tapi diajak kerja. Bisa dibayangkan kita makan sambil kerja, bisa dibayangkan seperti itu. Oleh sebab itu HP Anda yang sudah capek ini silahkan di restart. Nah, yang ini adalah dilakukan oleh beberapa orang yang sebenarnya saya sendiri belum pernah melakukan, tetapi kepada anak saya lakukan percobaan ini. Anak gagal ya, saya lakukan percobaan ini. Setelah dilakukan percobaan, gagal juga, tidak bisa. Tapi ada beberapa pioner yang melakukan ini sukses. Dihapus aplikasi browsernya, hilang sudah. Takut jangan takut, karena aplikasi P-Network masih utuh ya. Jadi koin kita ada di sana, tidak ada di browser. Nanti kalau sudah KYC mainnet, koin kita ada di sana, ada di dompet atau di wallet kita. Nah, sekarang masih ada di P-Network, hasil tambang kita. Oke. Browsernya dihapus. Nah, setelah dihapus, silahkan masuk ke P-Network lagi. Klik di atas sebelah kiri, klik garis 3 itu, klik di browser, Anda akan diarahkan untuk apa istilahnya, menginstal ulang ya, diinstal ulang, login ulang ya, menggunakan email yang digunakan di dalam mendaftar di P-Network. Biar nyambung loh, jangan melalui aplikasi ya, apa nih namanya, Play Store ya, karena ini terhubung antara P-Network dengan browser. Nah, setelah itu silahkan, dan ini beberapa orang sukses. Dan yang terakhir itu bentar ini sobat petir semuanya, tadi sekian ribu orang masuk ke server untuk melakukan transaksi belanja, berseliweran di dalam trafficnya, akses masuk ke SDK di PMI, belanja di sana di market. Nah, bisa dibayangkan kalau padat ya, kalau padat itu tentu ya, harus ada yang berhenti dulu, seperti di traffic di light di perempatan misalnya, ada yang berhenti toh, ada yang jalan dulu, ada yang berhenti dulu. Sama seperti kita, kalau berputar-putar ada tulisannya error katanya, udah jangan khawatir. Kalau transaksi sudah selesai, meskipun
meskipun di situ tulisannya merah, jangan khawatir, tutup saja, ya, tutup saja seperti pada video berikut, ditutup saja. Kemudian setelah ditutup, hapus ya, hilangkan ininya, dari menu dihilangkan. Kemudian buka kembali aplikasi Pi-browsernya, dibuka kembali. Kemudian silahkan masuk di mana, di wallet Pi. Nah, masuk, kemudian letakkan frasa sandi. Silahkan dilihat di sejarah, ya, sejarah transaksi. Di situ akan kelihatan kalau kita memang benar-benar sudah melakukan pembayaran, akan tercatat di sana. Yakinnya kita bahwa kita sudah melaksanakan pembayaran adalah ketika selesai jackpot, kita itu masuk ke dompet, ke wallet, kita memasukkan frasa sandi, masuk sudah. Kalau macet di situ tidak masalah, pasti ada catatannya. Dan yang terakhir, silahkan dilihat di blockchain, ada di sana pasti. Kalau kita tidak melakukan transaksi, tidak akan ada di sana. Nah, oke. Itulah beberapa solusi yang bisa dilakukan. Andaikan memang tidak bisa lapor kepada petugasnya, kepada pengembang, kita lapor kepada developer, kemudian akan dilihat di server ada kendala apa sehingga terjadi semacam ini. Insya Allah semuanya bisa terselesaikan. Untuk apa yang sedang menjadi permasalahan kali ini, sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan semoga Anda semuanya sabar yang menghadapi masalah. Sukses untuk semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya. Terima kasih sudah subscribe dan like dan komen. Minta maaf jika ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.